Lebaran merupakan hari yang sangat ditunggu-tunggu umat muslim setelah 1 bulan menjalani puasa Ramadan. Di saat momen lebaran tiba, banyak sekali makanan yang dihidangkan, baik itu rendang, gulai, sate, dan opor. Selain itu, kue-kue lebaran juga banyak dihidangkan di ruang tamu. Gak hanya itu, minuman-minuman lebaran juga gak boleh ketinggalan. Dari semua yang ada, pasti gak afdol kan kalau kita gak cobain semuanya, bukan? Tapi tahukah kalian, dari makanan-makanan itu bisa menimbulkan sebuah penyakit pada tubuh kita. Penyakit-penyakit ini biasa disebut dengan penyakit pasca lebaran. Nah, apa saja penyakit-penyakit yang biasa terjadi pasca lebaran? Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe untuk fakta dan informasi menarik seputar kesehatan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pertama yaitu sembelit atau konstipasi. Loh, kok bisa ya? Lagi lebaran malah kita susah buat BAB. Sebenarnya alasannya simpel. Sembelit ini bisa terjadi karena di saat momen lebaran, kalian hanya fokus kepada makanan berlemak dan santan. Tanpa kalian sadari, kalian lupa mengkonsumsi yang namanya, betul sekali, serat. Selain itu, lemak dan santan sangat sulit dicerna oleh tubuh, sehingga akan mengganggu proses pencernaan yang membuat tinja menjadi lebih keras dan kering. Makanan berlemak dan bersantan yang biasa menjadi biang kerok dari penyakit sembelit ini adalah gulai, rendang, sate, dan opor ayam. Kedua, ada diabetes. Di saat momen lebaran tiba, satu hal yang gak boleh ketinggalan adalah menikmati kue-kue khas lebaran. Tapi tahukah kalian, ternyata kue-kue yang dihidangkan itu mengandung gula yang lumayan tinggi loh, yang mana dapat memicu terjadinya diabetes atau naiknya kadar gula darah di dalam tubuh kita. Diabetes bisa terjadi pasca lebaran apabila kita berlebihan makan kue lebaran. Apalagi kue lebaran itu kan identik dengan yang manis-manis, belum lagi dengan minuman yang dihidangkan saat lebaran. So, kalian harus bisa mengontrol dan membatasi makanan dan minuman yang manis-manis ya. Yang ketiga adalah penyakit hipertensi. Tentunya penyakit yang ketiga ini sudah tidak asing di telinga kita. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan karena makanan yang mengandung garam yang tinggi. Kenapa garam yang tinggi bisa menyebabkan hipertensi? Garam memiliki sifat osmotik yang dapat menarik air dari jaringan tubuh ke dalam pembuluh darah kita. Nah, hal ini dapat meningkatkan volume darah yang mengakibatkan penyakit yang disebut hipertensi. Makanan dengan garam yang tinggi biasanya terdapat pada makanan seperti gulai, rendang, dan sate. Keempat adalah kolesterol tinggi. Nah, ini adalah salah satu penyakit yang paling sering terjadi pasca lebaran. Penyebabnya tentu karena konsumsi makanan yang tinggi akan lemak, seperti makanan yang digoreng atau yang mengandung santan. Contoh makanannya tidak lain dan tidak bukan sama dengan makanan-makanan yang mengakibatkan penyakit hipertensi dan sembelit. Di antaranya makanan yang menyebabkan kolesterol tinggi adalah gulai, rendang, opor, dan sate. Nah, itu dia penyakit-penyakit yang sering terjadi pasca lebaran. Apabila tidak segera ditangani, penyakit tersebut bisa mengakibatkan komplikasi yang lebih parah seperti penyakit jantung koroner, gagal ginjal, hingga stroke. Oleh karena itu, pada Hari Raya Idul Fitri, patut diwaspadai ancaman penyakit kronis yang mengintai pasca lebaran terkait dengan pola makan ini. Marilah kita jaga pola makan kita ketika lebaran supaya penyakit-penyakit itu tidak menyerang kita. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai kita waktu lebaran malah berkunjung ke rumah sakit bukan ke rumah saudara. Nah, sekian dari video gue kali ini. Jangan lupa batasi dan kontrol pola makan kalian saat lebaran ya. Bukan berarti tidak boleh, hanya jangan berlebihan saja supaya tidak menimbulkan penyakit. Subscribe, like, comment, and share video ini. Sampai jumpa di fakta unik kesehatan lainnya. See you and goodbye guys. Mencegah lebih baik daripada mengobati.